Santuy bro, minumannya bro, gokil ya kan, kudus. Isinya puntung rokok sama batang cabe. Udah nggak zaman namanya minum tuh, apa makan kebeling tuh nggak zaman. Bosen ngeliatnya. Gitu ya. Heeh. Itu lagi dorongannya apa itu? Gorengan? Gorengan. Kalau kopi-kopi mah udah basi ya. Nggak kopi mah ada bosen mah rasanya. Oh, jadi ini minuman terbaru nih. Heeh. Oh, ini tongkrongan ala anak tongkrongan apa nih? Kalau minumannya kayak gini. Kalau orang stres. Oh, jadi lu stres. Sejak kapan lu stres? Nggak kan ya mama. Oke guys, welcome back to my channel. Channelnya orang sinting. Kalau ngomongin itu nggak pernah penting, apalagi bersama pemuda yang suka bikin orang penting. Anjir, kakak. Di jam makan siang ini, gua bertiga mau ngebahas tongkrongan ini yang akan kita nesin gua hari ini ya ini. Gua punya teman, ya, dia stres kagak, tapi cara minumnya dia yang bikin gua stres. Nih, udah tahu ini isinya apa? Jangan lu anggap ini teh manis ya. Ini tuh air putih, dikasih sedotan, kemudian dimasukin puntung-puntung rokok, plastik rokok. Ini namanya jamu biasa kan ada YouTube tuh gitu kan. Apa namanya? Udah, Masa? Sakit. maaf ya bro. Lu pak, tembakaunya. Ribet kalau kamu sama stres. Biasa kan orang ada yang rebus tembakau, dia terus diminum aja buat obat. Nah, itu nggak usah direbus, ini setab ini. Lebih alami. Stresnya nggak hilang-hilang. Daripada nggak rebus habisin gelas, saya kan langsung cemplungin aja terus bakar. Gue punya temen ini nggak sehat. Memang ada ya yang bicara masalah katanya puntung rokok. Puntung rokok itu bisa jadi obat. Ada yang orang sakit gigi, katanya puntung rokoknya itu dimasukin ke gigi yang berlubang, katanya bisa hilang. Kasih tahu kalau emang lu sakit gigi, lu beli jeruk 1 kilo, lu ambil satu buah, sisanya lu kasih tetangga. Ini lebih stres sekarang ini. Yang satu buah itu lu kupas, kulitnya lu peras kan keluar air tuh dari kulitnya tuh, lu peras ke dalam bulu ayam atau lu kenain cotton bud. Nah, dari cotton bud itu kan kalau cotton bud itu sudah basah sama getah dari kulit jeruknya, terus lu kirikin ke kuping. Misalnya gigi lu yang sakit sebelah kanan, lu kiri kuping kanan sampai mentok. Kalau yang kiri, lu kiri kuping kiri sampai mentok. Ngerasain khasiatnya, sakit gigi lu hilang. Gua jamin. Karena apa? Kalau sakit gigi itu ada peradangan di daerah gusi atau saraf-saraf gigi, itu ada peradangan, kurang vitamin C. Intinya gitu. Jadi kalau lu masukin kulit jeruk yang penuh dengan vitamin C itu, airnya itu tangan masukin kuping, dia kan langsung narik saraf dari gigi itu. Kenapa orang sakit gigi kalau dengar yang musik-musik kebelakangan kita suka marah emosi? Ya karena kuping larinya. Coba deh kuping lu colokin ke kilik, pakai tetesan air jeruk, kulit jeruk, ya bukan air jeruk ya, tapi kulit jeruk lu peres sampai keluar getahnya, sampai basah tempat-tempat atau bulu ayam, kilikin ke mata jeruk. Itu memang ada efeknya. Efeknya adalah lu akan merasakan sakit atau perih seperti luka yang lu kasih cuka atau luka lu kasih kulit jeruk, tetesan air jeruk. Atau ya pokoknya satu lebih perih dari melihat mantan jalan sama pacar barunya. Oh no. Gue jamin sakit gigi lu gak bakal kumat-kumat lagi, walaupun gigi lu bolong, gak bakal kumat. Gue udah pernah nyobain dan gue udah bagi-bagiin resep itu ke tetangga gue, ke kawan-kawan gue. Ya memang awalnya dia bilang bangsat lah apa segala macam ngata-ngatain gue, lu kasih gue apa gitu, gue sampai kayak gini, kayak saya. Tapi itu cuma berlangsung 15 menit aja tuh, nggak sampai 15 menit lah, paling 10 menit lah itu sakitnya lu bakal tahan. Tapi sakit gigi lu akan hilang selamanya. Tapi jangan lu coba-coba bagi orang yang lagi hamil atau ibu yang lagi hamil terus sakit gigi, jadi minta diobatin dengan cara gue ini, jangan lo kasih. Karena apa? Takutnya ya nahan sakit dan bisa pendarahan sama rahimnya. Saya ingetin jangan coba-coba kepada wanita hamil untuk pakai resep gua. Mungkin obrolan gua kali ini
sampai situ aja. Moga salah satu tips dari gue tadi bisa bermanfaat, bisa dicobain di rumah buat yang sakit gigi dan bermanfaat buat semuanya. Obrolan ini nggak penting, jangan nggak penting, jangan lupa subscribe. Orang-orang yang nggak penting, channel yang nggak penting juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.